Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Aprian Prasetyo dengan NIM 10220052 dari kelas Sistem Komputer 2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kuis 2, yaitu soalnya dengan soal kuis 2. Buatlah program monitoring suhu dengan memanfaatkan button dan background. Anggap saja button berfungsi sebagai sensor dan background berfungsi sebagai aktuator. Ada 3 button, dingin, sedang, dan panas. Bila button dingin diklik, maka background akan berubah menjadi warna hijau. Bila button sedang diklik, maka background akan berubah menjadi warna kuning. Bila button panas diklik, maka background akan berubah menjadi warna merah. Kemudian, data hasil monitoring tersebut dicatat dalam suatu tabel database. Misalkan sebagai berikut. Seperti ini ya. Oke. Saya sudah membuat program webnya itu. Webnya itu seperti ini. Saya beri tahu dulu webnya. Webnya itu seperti ini. Program monitoring suhu Fahri Aprian Prasetyo, tabel hasil monitoring. Nah, ini ntar jika diklik kita akan terarah ke file tabel.php karena belum ada programnya, jadi tidak ada apa-apa. Jika saya pencet dingin, background hijau. Jika saya klik button sedang, background kuning. Jika saya klik button panas, background warna merah. Programnya itu seperti ini. Background itu seperti ini. Saya sudah buat doctype HTML. Ini struktur HTML seperti biasa. Ada doctype HTML, ada HTML, head dan body. Title di sini saya isi saja kuis 2. Di sini saya menggunakan style untuk body itu center, tulisannya di center dan background colornya itu white. Dan untuk H2 dan H4 yang ini marginnya 0. Lanjut ke body. Di sini ada H2 dan 4, cuma tulisan biasa saja. Nah, di sini ada href tabel.php dan tabel hasil monitoring. Tabel aja lah, tabel. Nah, ketika saya klik tabel hasil monitoring, nanti akan tertuju ke tabel.php ini. Form, saya menggunakan form di sini. Form action method post. Form ini saya menggunakan method post. Method post ini adalah ingin menggunakan cara apa untuk mengirimkan data yang ada di bawah sini, button. Nah, nanti data button ini saya akan kirimkan menggunakan metode post, yang dimana post itu datanya tidak akan ada di URL. Beda dengan metode get. Nanti data-datanya akan ada di URL bagian sini. Jadi saya ingin pakai metode post saja. Untuk action ini adalah kemana data post ini akan dikirimkan, di mana data button ini akan dikirimkan. Karena actionnya saya isi kosong, jadi button data ini akan dikirim ke file PHP ini sendiri. Gitu. Nah, di sini form action. Nah, button type, saya mau buat button dengan type submit. Saya namain color saja, name color. Nah, untuk value saya sesuaikan dengan warna yang sudah diatur di soal. Gampang. Dingin, hijau. Karena ini button dingin, maka warnanya hijau. Ke bawahnya juga sama, hanya beda warna saja dan tombolnya. Di formnya ya. Lanjut ke bawah, di sini ada if is set $_post color. Ini itu mengecek apakah post ini tuh ada isinya apa enggak. Kan ketika dipencet postnya itu ada isinya itu yang value ini, color ini. Jadi ketika misalkan button ingin dipencet, nah si post ini akan ada isinya hijau seperti itu. Nah, ketika ada isinya, maka akan menjalankan program yang ada di bawahnya ini.
Nah, tuh, ketika post ada isinya. Jika tidak ada isinya, ya dia tidak akan menjalankan program ini. Tuh, anggap seperti itu ya. Sudah nih, dipencet. Misalkan dingin dipencet. Dingin ya, kita pencet. Di sini saya buat lagi dollar temperature atau variable temperature sama dengan dollar underscore post color. Nah, jadi data yang ada di underscore post ini saya masukkan ke variable temperature. Data underscore post ini adalah data yang sudah disediakan oleh PHP ya. Emang sudah ada. Saya menggunakan metode percabangan switch di sini. Switch variable temperature berarti yang ini. Di sini kita cek apakah button apa yang dipencet gitu. Kan ketika kita pencet button dingin, yang keluar value-nya hijau di color. Maka kita cek case hijau. Jika color warna hijau, jika tulisan di color itu hijau string, maka echo body style background color green. Echo ini jadi dia memperintahkan untuk ganti background yang asalnya putih menjadi hijau. Nah, dan untuk bawahnya ini underscore dollar underscore post sama dengan array. Nah, di sini saya membuat array baru, array asosiatif. Saya key-nya itu kondisi, key yang pertamanya kondisi, key yang keduanya itu color. Nah, key kondisi ini untuk memberitahu dingin, tempat dingin, apakah sedang. Nah, untuk color itu sesuai warna background. Nah, array ini nantinya akan dikirimkan ke database. Begitu juga di bawahnya sama case kuning, echo body style background color yellow. Jika yang dipencet, jika value-nya itu kuning, maka akan mengganti background menjadi kuning, yellow. Sama di sini juga ada array, kondisinya itu sedang, color kuning. Karena kalau suhunya sedang, warnanya kuning. Di sini juga merah ya, sesuai. Jika button panas yang ditekan, maka akan mengirimkan value merah ini akan dikirimkan ke pause. Nah, maka di sini ketahuan jika merah akan menjadi background merah. Underscore pause array ini sama dimasukkan kondisi ini ke pause. Default ini untuk default kondisi defaultnya itu apa? Di sini kondisi defaultnya itu background berwarna putih. Ini background webnya sudah jadi. Jika kita jalankan seperti yang tadi, tapi file ini belum terkoneksi ke database. File ini belum terkoneksi ke database. Bagaimana cara mengkoneksikan ke database-nya? Itu dengan cara kita bikin dulu database-nya. Pastikan di sum ini MySQL-nya nyala ya. Ini nih nyala. Di sini kita ketik aja localhost garis miring php admin php my admin. Nah, nanti akan kebuka ini. Jika kalian menginstal SAM, ini sudah bisa langsung diakses tanpa install software apapun. Di sini kita bikin database-nya dulu. Klik saja new atau yang klik database sama aja. Isi misalkan monitoring suhu. Kita bikin aja di sini. Create database has been created. Nah, di sini setelah bikin database kita bisa bikin table. Bisa bikin tabelnya. Kita sebut saja hasil monitoring. Ini bebas ya, hasil monitoring. Namanya apa? Kolomnya saya buat 3 aja. Kita klik go. Nah, di sini kita isi. Kolom ini mau berisi apa? Kolom pertama saya isi nomor. Jangan pakai titik. Kolom kedua saya isi kondisi suhu. Kolom ketiga saya isi background sesuai yang di sini nih. Sesuai yang di soal. Saya samakan dengan yang di soal. Yang ini. Nomor, kondisi suhu background.
Untuk length value-nya untuk nomor itu saya kosongkan karena saya ingin membuat nomor ini auto increment. Jadi otomatis nambah gitu. Indeksnya menjadi primary. Nah, kalau kondisi suhu ini saya isi dengan varchar. Ini juga background juga varchar. Nah, untuk lengthnya saya sebut saya 100. Sini jadi maksimalnya 100. Ini sudah, biarkan, setelah itu kita save. Kita save processing request, kita cut aja ya kalau lama. Nah, sudah kan? Kita sudah mempunyai database monitoring suhu dengan isinya itu ada tabel hasil monitoring. Oke, kita balik lagi ke file ini. Nah, cara mengkoneksikannya yaitu dengan menggunakan bahasa MySQLi ini. Kita ketik dulu php seperti ini, kita tutup dulu. Nah, sini kita isi bahasanya itu MySQLi ya, MySQLi ya, MySQL underscore connect. Nah, di sini ada beberapa parameter. Di sini ada kan tulisannya string host, string username, string password, string database name. String hostnya itu saya menggunakan localhost, koma. Untuk username-nya itu defaultnya itu root. Nah, untuk password itu kosong karena saya menggunakan sum. Mungkin jika kalian menggunakan mum, kalau nggak salah passwordnya itu mum itu root. Koma, nama database-nya itu tadi itu nama database-nya yang di sini nih. Nah, ini monitoring suhu, itu nama database-nya. Monitoring suhu. Cet, kita jangan lupa tanda titik komanya. Nah, ini bahasa MySQL untuk mengkoneksikan file PHP ini dengan database. Di sini agar mudah ya, saya tidak perlu ngetik ulang-ulang lagi. Yang connect ini saya masukkan saja ke ke variabel db, kita masukkan saja. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, di bawah yang ini. Nah, di sini ya, insert data. Di sini kita memasukkan data yang ada di post ini, kita masukkan ke database. Kita ketik kondisi, saya ingin buat variabel baru, kondisi suhu untuk memisah gitu biar lebih mudah, sama dengan post ini kondisi key-nya. Karena saya menggunakan array asosiatif, jadi yang saya ketik di sini cukup key-nya aja ya, kondisi atau color. Di sini saya memasukkan array yang ada di kondisi itu, saya masukkan ke kondisi suhu gitu, biar lebih mudah nantinya. Di sini itu background masukkan pause gede semua ya postnya, karena ini beda kondisi color. Nah, seperti ini. Nah, sorry ini salah. Nah, jika udah seperti ini, kita langsung bikin aja MySQLi underscore query. Nah, ini bahasa MySQL juga ya, untuk menginsertkan. Sini kita koneksikan lagi, karena saya sudah buat MySQLi connect ini dimasukkan ke variabel db, jadi saya nggak usah nulis ulang lagi ini, cukup nulis aja db, bisa langsung terkoneksi. Nah, di sini
Ini tuh panjang, insert into apa gitu, panjang. Biar lebih mudah ke depannya, biar lebih modular, saya bikin saja variabel di sini. Query, anggap aja query sama dengan, nah di sini baru saya tuliskan bahasa MySQL-nya itu insert into. Nah, insert into-nya itu kemana? Ke tabel yang udah kalian buat tadi, hasil monitoring. Ya, ini harus sama ya, besar kecilnya. Hasil monitoring. Di sini kita tulis lagi value. Nah, di sini saya akan value-nya itu. Nah, untuk di value ini tuh harus berurutan sama tabel yang udah kalian buat, sama kolom yang udah kalian buat. Di sini saya buat itu pertama itu nomor, kondisi suhu, background. Nah, di sini kita masukkan berurutan, kutip. Nah, saya sudah buat. Nah, di sini itu nomor, kutip yang pertama ini nomor, kutip yang kedua ini kondisi suhu, kutip yang ketiga ini background. Karena nomornya itu nanti kalau saya pakai nomornya ini nggak akan berurutan, jadi nomornya saya kosongkan, nggak apa-apa. Nah, ini kita masukkan saja, karena nomor ini udah auto increment di database, jadi nggak usah diisi. Di sini kosongkan saja. Di sini kita tinggal masukkan variabel kondisi suhu, karena saya sudah buat. Di sini kita masukkan background. Nah di sini kutip titik koma. Nah, db. Nah di sini tinggal kita masukkan saja db query, jadi nggak usah ngetik panjang-panjang. Seperti ini. Kita save. Kita lihat harusnya sih tidak ada perubahan apa-apa. Kalau kita save, tidak ada. Oh, ini ada error. $background. Kenapa nih, kita cek. $background. Oh, ini nggak pakai titik, tanda titik koma. Nah, sini pakai tanda titik koma. Nah, save. Kita save. Kita cek apakah ada error lagi. Ya, aman. Nah, lihat ya. Lihat, perhatikan yang ini. Nomor, kondisi suhu ini kan masih kosong. Harusnya jika saya klik dingin sedang panas, di sini harusnya masuk dingin sedang panas. Coba kita dingin, kita pencet dingin, backgroundnya hijau, sedang, saya klik sedang, backgroundnya kuning, saya klik panas, backgroundnya merah. Nah, tombol-tombol yang saya pencet ini masuk ke database. Coba kita refresh. Nah, masuk dingin sedang panas, sesuai. Hijau kuning merah, sesuai dong. Dingin sedang panas. Coba kita pencet lagi, panas sedang dingin. Kita refresh. Nah, loading. Nah, ini sudah masuk kan tadi, panas sedang dingin, merah kuning hijau, sudah masuk. Nah, di sini ada tabel hasil monitoring. Nah, saya ingin membuat tabel yang dimana tabel itu berisikan kondisi suhu, nomor, kondisi suhu, background. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi lihat ke phpMyAdmin. Jika klik, tentu saya masih kosong karena saya belum buat. Tuh, karena saya belum buat. Nah, di sini kita hapus dulu. Nah, kita bikin new, file new. Nah, tabel ini kita buat harus sama dengan nama file itu, harus sama persis dengan yang ini, tabel.php. T-nya gede, jadi kita bikin dulu doctype-nya ya. Kita bikin dulu format doctype-nya itu format HTML. Doctype HTML. Nah, kita
langsung tutup aja HTML. Kita bikin lagi headnya, kita langsung tutup lagi head. Ini H-nya nggak usah gede. Head. Nah, ini headnya itu kita pakai titlenya apa ya? Tabel database gitu. Oke, ini kita save dulu ya. Save-nya itu harus satu folder sama yang tadi ya. Di sini kita tulis tabelnya gede. Save type-nya itu PHP hypertext. Nah, ini sudah sama. Tabel, title, head udah, head sini belum ditutup. Nah, terus saya bikin body. Nah, di body ini saya pengen bikin H1 gitu. Pengen bikin judul lah, tabel hasil monitoring. Nah, kita tutup H1. Nah, sudah di sini baru kita bikin tabelnya. Kita buka tabel di sini. Table. Bordernya itu satu aja, saya pengen satu aja. Ini stylenya ya, cell paddingnya 10 biar agak lebar. Cell spacingnya 0. Tutup. Nah, disini saya pengen bikin header, jadi yang di atas itu yang judulnya itu tulisannya bold, jadi kita bikin aja dulu TR nya. Kalau mau bold itu kita pakai TH. Nomor kita tutup TH. Kondisi suhu TH. Background sesuai yang tadi di database. Sudah nih, kita cek dulu, kita pastikan apakah udah benar apa enggak. Aduh, salah pencet. Sorry, ada lemot. Nah, kita buka tabel monitor. Nah, di sini sudah ada kan nomor, kondisi suhu, background. Nah, selanjutnya kita bikin lagi di bawahnya untuk mengisi TR. Di sini kita bikin lagi TR. Di sini kita bikin TD. TD-nya itu, di sini saya akan bikin dulu PHP. Ini buat saya pengen buat variabel buat nomor sama dengan 1. Kita tutup. Nah, ini ntar buat nomor. Di bawahnya itu kita pakai while. Ya, ini belum terkoneksi ke database ya. Kita koneksikan dulu ke database dengan cara sama seperti tadi, PHP. Kita buka PHP-nya dulu. Sama seperti tadi yang pakai connect DB itu, kita copy paste aja biar cepat. Hampir sama. Kita copy paste. Nah, cuman di sini kita tambahkan result aja lah, hasil. Di sini kita panggil mysqli_query. Jadi kita pakai DB buat koneksi ini. Nah, di sini ada bahasa MySQL lagi. Select bintang form
from nama tabel hasil monitoring kutip. Nah, perintah ini itu sintaks ini berfungsi untuk memanggil hasil monitoring itu dipanggil ke file PHP ini, ditaruh di result gitu untuk melihat datanya. Kan di sini sudah ada datanya kan di sini tuh sudah ada 6 datanya. Nah, itu dipanggil ke file tabel. Oke, selanjutnya di sini kita bikin while. Kita bikin while di sini row, kita sebut aja row sama dengan mysql i fetch assoc. Nah, itu tuh memanggil yang ada di isi tabel itu, kolom itu. Data yang ada di hasil monitoring itu dipanggil, dimasukkan lagi ke row. Ini kita pakai titik 2 karena ini. Nah, di sini kan sudah kita lanjutin tabelnya. Tabel yang pertama itu untuk nomor. Jadi kita buka PHP echo underscore nomor kutip tutup lagi dengan td. Nah, di bawahnya itu kita buka lagi td, buka lagi PHP-nya, kita echo lagi, echo row yang mana nih, saya tunjukkan. Jadi kalau kita vardam sini, vardam kok salah mencet. Nah, vardam row, kita vardam row-nya ya. Sini kita end while dulu. Sini kita end while. Nah, kita save. Kita lihat isinya row itu apa aja sih. Nah, ini dia row ini kan banyak nih isinya nih. Nomor di sini pakai array asosiatif, ada key-nya sih nomor, isinya itu 1. Kondisi suhu dingin, background hijau, array lagi, cuma kumpulan array gitu. Nah, itu isi row. Nah, udah kan? Itulah isi row yang tadi. Nah, di sini kita panggil row apa sih yang mau kita panggil? Kita cukup ketik aja, karena saya di sini pakainya fetch asosiatif, jadi saya pencet aja, saya ketik aja key-nya itu apa? Key-nya itu kan kondisi suhu. Nah, key-nya udah, jangan lupa kutip, tanda titik kutipnya td php echo row. Ini yang di sini background, karena saya pakai backgroundnya. Kita tutup, buka, tutup lagi td-nya. Nah, tutup tr. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah dingin, hijau, sesuai kan? Dingin, sedang panas, sedang dingin. Dingin, sedang panas, sedang dingin. Hanya saja di sini nomornya masih 111. Enggak aneh dong. Makanya di sini kurang. Ini PHP nomor yang tadi saya sudah buat di atas, yang ini
saya plus-pluskan, plus. Nah, jadi dia nambah selama while, ditambah terus, tambah terus. Nah, nih. Kita tutup tabelnya. Kita tutup tabel. Di sini saya pengen buat agar bisa balik lagi ke halaman utama dengan cara half sama dengan balik lagi ke quiz 2.php filenya. Tutup BR. Ini B biar bold. Sama dengan kita bikin tanda panah. Kita bikin tanda panah. Kembali ke halaman utama. Boldnya kita tutup. Bodinya kita tutup. Oke, cara. Nah, kita refresh. Nah, ini sudah ada 1 2 3 4 5 6. Kembali ke halaman utama. Jika saya pencet sedang, dingin, panas, saya lihat tabel sedang, dingin, panas. Di sini juga bertambah kok. Jadi kita nggak usah capek-capek gitu lihat di PHP My Admin, cukup lihat di tabel database ini aja. Lihat berurutan kan ada 9. Di sini juga sama ada 9. Sudah selesai jadi program seperti ini. Oke, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan atau penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, salah kata, ataupun saya salah menjelaskan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.